Ya, mempelajarinya, ya, mempelajarinya. Dalam surah Al-Isra, Al-Ankabut, termasuk juga surat Fatir, ya, Allah berfirman, apa bunyinya dalam surat Al-Isra, Bapak Ibu? Ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ya. Ada yang bisa baca terjemahannya? Terjemahannya boleh dibantu? Ayat 9 Ibu. Iya, bisa ayat 9. Surat 17. Baik, jadi itu bisa disimpulkan, ya, petunjuk itu tidak seperti hujan dari langit datang tiba-tiba tanpa diminta. Petunjuk itu diupayakan. Petunjuk itu apa Bapak Ibu? Petunjuk itu diupayakan. Petunjuk itu bahasa lainnya ilmu, Pak. Bahasa lainnya apa? Ilmu, ya. Kalau nggak percaya, ibu mau pergi ke suatu tempat, itu nggak tahu atau belum pernah ke situ, hanya saja bisa baca petunjuk. Bisa baca apa, Pak? Pelan. Bisa baca petunjuk jalan, ya. Kena roboh belok kanan, terus nanti belok kiri, ya lurus. Nah, itu kan berarti kita punya ilmu memahami petunjuk, yaitu ilmu baca. Ilmu apa, Pak? Ilmu baca. Begitupun Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka kita harus mempelajarinya, ya. Nah, mempelajari Al-Quran itu banyak, Bu, ya. Pertama ya bisa dengan tafsir, kedua bisa dengan apa, Pak? Bisa dengan membaca terjemah. Yang ketiga, kita bisa mengambil poin-poin atau faidah-faidah saja. Artinya apa? Surat ini di antara faedahnya ini. Jadi kita ngambil poin-poinnya saja. Tentu itu kita bisa dapatkan dengan membaca sendiri atau mendengarkan atau menyimak dan yang lainnya. Kesimpulannya dipelajari. Dipelajari itu benar-benar kalau bahasa kitanya apa, Pak? Dianalisa, diteliti, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Makanya Rasulullah itu bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah yang kemudian mereka tadarus. Apa, Bu? Ingat, tadarus itu kita menerjemahkannya kurang. Tadarus itu identik kalau terjemahan kita dengan baca. Dengan apa, Bu? Iya, kalau baca kurang pas, Bu. Baca itu qiraah, iqra, apa, Bu? Iqra itu baru baca. Kalau tadarus itu mengkaji, mempelajari. Tadarus, kata madrasah dengan tadarus itu sama. Darosa, belajar. Apa, Bu? Berarti madrasah itu tempat belajar, bukan hanya baca, Pak, ya, tapi lebih meneliti. Makanya Bapak Ibu silahkan dinaikkan levelnya masing-masing. Silahkan meningkatkan levelnya masing-masing dengan mengkaji, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Al-Quran ini kalau boleh saya ibaratkan seperti mutiara, ya. Mutiara itu kan kalau digosok terus akan mengkilat, betul nggak, Bu? Atau intan berlian lah. Nah, Al-Quran itu Bapak Ibu hingga saat ini ilmunya belum kering untuk dikaji. Jelas Bapak Ibu? Gak akan kering karena ini ilmunya Allah. Allah mengibaratkan apa, Bu, Al-Quran ini? Kullau kana al-bahru midadal, kullau kana kullau kana al-bahru midadal li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bayangin Bapak Ibu,
Jadi andai saja ya lautan itu jadi tintanya, kayu-kayu, ranting-ranting itu jadi apanya Pak? Penanya. Untuk nulis ilmu Allah itu nggak akan selesai Pak, meskipun didatangkan 7 lautan. Bayangin Pak, artinya apa? Jangan kita merasa ya sudah habis ilmu Al-Quran. Salah Pak. Kalau ilmu Al-Quran sudah habis berarti ini sudah nggak layak lagi untuk kita jadikan pedoman. Justru Al-Quran itu kita jadikan pedoman hidup sampai akhir ayat, karena ilmunya itu nggak akan pernah habis dan akan sesuai dan menyesuaikan dengan zaman dan waktu. Nggak akan ceritanya ketinggalan Pak. Ya, makanya silakan Bapak Ibu mengkaji sendiri. Ya, kalau seandainya anaknya punya gemar membaca, anaknya itu katakanlah hobinya masalah apa Pak? Masalah IT, baca ayat-ayat tentang apa? Tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jelas Allah menginformasikan dalam surah Ar-Rahman kan, ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ya, wahai bangsa jin dan manusia, jika sekiranya kalian ingin menembus luar angkasa, kalau bosan tinggal di bumi Pak, ya kan? Ya bosan ngurusin sertifikat, ngurusin pajak bumi. Bapak kalau pengen tinggal di planet Pak, silakan, gratis sekarang Pak. Mau ngapling berapa hektar gratis, silakan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa sampai ke planet, ke luar angkasa? Ya itu kan perlu kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini bukan otot Pak. Meskipun otot kawat balung besi, nggak akan bisa Pak. Yang dimaksud teknologi. Apa Pak? Teknologi. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ayat Al-Quran itu yang membahas fikih itu nggak lebih dari 10%-nya. Bayangin Pak, sedikit. Malah kebanyakan membahas tentang tauhid, tentang diantaranya ilmu pengetahuan teknologi. Tapi umat Islam itu sayangnya yang dioprek terus ayat-ayat masalah fikih. Ini bulan apa Pak? Muharram, ya kan? Muharram, wah ngapain santunan anak yatim kok begitu gitu kan? Puasa surah, puasa ini, ya sibuk masalah ritual santunan anak yatim kan biasanya begitu Pak ya. Bulan surah itu sering ada ritual-ritual ya. Saya termasuk waktu kecil itu kenyang Pak, karena saya yatim dulu kan, sering diundang. Yatim ibunya guru ngaji, jadi laris-laris. Ya, kadang-kadang sebulan tuh atau berapa kali itu sampai pernah dibawa ke kampus, diajak mahasiswa gitu kan, ajak mahasiswa disantuni. Ya sampai teman-teman itu pada ikuti pegang kepala Pak. Jadi kamu yatim ya? Sudah saya pegang kepalanya ya. Ya tapi masih duitnya katanya besok Pak. Sampai sekarang belum dikasih. Padahal kepala saya udah diunyek-unyek gitu kan. Ya nggak tahu itu ya. Baik. Jadi kita itu sibuk dengan fikih mulu, ya kan? Padahal fikih itu ya Allah sudah jelas. Fikih itu artinya dom. Maksudnya itu apa? Sesuai dengan pemahaman masing-masing lah gitu kan Bu ya. Yang penting ada legitimasi. Legitimasi itu artinya dalil. Yang penting ada apa Pak? Ada dalil, sok atau gitu kan. Ya, yang penting ada dalil, jalan. Nah itu terus punya kita oprek. Tapi ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan dan teknologi kurang ya, akhirnya apa? AC mereknya apa Pak? Mitsubishi. Sudah jelas Mitsubishi bukan Jawa itu Pak, ya kan? Apalagi Pak ini ya Samsung apa-apa gitu kan, namanya aja udah jelas. Kalau orang Jawa ya Samsul gitu kan. Ya, HP juga sama, ini sama. Ya, kita menggunakan fasilitas yang membuatnya non muslim. Ini kan sangat ironis. Itu tadi di antara penyebabnya kita itu memang dibikin hanya sibuk masalah internal. Masalah apa Bu? Masalah internal, masalah fikih yang itu nggak lebih dari 10%, sekitar 7%. Ya 5-7% ayat-ayat yang membahas tentang fikih. Ya, baik. Jadi mengkaji itu bukan sekedar tahu tafsirnya, tapi di sana itu harus kita ambil, ternyata apalagi tentang kedokteran Bu ya, bagaimana proses Allah menciptakan manusia itu kan detail banget. Ada di surah ya Al-Furqan kalau tidak salah ya, di surah Al-Furqan itu luar biasa. Ya di surah At-Tariq juga ada dan seterusnya. Baik, ini mempelajarinya. Makanya ada mahasiswa nih. Ya, mahasiswa ini
Kira-kira mau riset apa ini Mas? Ya, mau riset apa ini? Oh, programnya diantaranya program taksim ya. Ya. Nah, itu pun masih casing Bu. Masih apa? Masih casing ya. Ya nggak apa-apa, udah bagus karena mungkin baru sarjana muda ya. Ya, nanti kalau S2-nya sudah mendalami, S3-nya baru menemukan metode ya, sudah menemukan rumus. Jadi kalau S1 itu memang masih ngapal rumus, ngapal apa Bu? Ngapal definisi. Kalau S2 itu nanti sudah menemukan rumus atau menemukan riset atau apa. Kalau S3 nanti membuat rumus sendiri ya. Baik. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Ya, mentadaburi ya, menghayati. Setelah kita tahu oh itu kita hayati Bu ya, kita hayati. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya, mentadaburi itu kalau bahasa kitanya menghayat. Jadi hayati Bapak Ibu. Ya, saya kasih contoh. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini sebagai contoh. Kalau kita baca terjemahannya apa? Enggak kita hayati, enggak ketemu Pak. Yang namanya sari itu kan perlu proses panjang, betul enggak Bu? Sari itu kan setelah kita kupas kulitnya, betul enggak Pak? Kulitnya kita kupas, ampasnya kita buang, kita saring, baru nanti yang terakhir itu saringnya. Saya kasih contoh. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kalau diterjemahkan, inna sesungguhnya kulla syai'in segala sesuatu khalaqnahu kami menciptakannya biqadar dengan takaran. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takaran. Coba, ini saya langsung aja Ibu untuk mentadaburi. Kira-kira poin apa yang bisa didapat? Yang bisa angkat tangan Bapak Ibu. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takaran. Tentu ini kalau kita keluarkan bintang berliannya banyak, tapi minimal satu lah, minimal satu. Gimana Pak? Ya, silakan Ibu. Ya, contoh tadabur betul. Tadabur itu kita bisa mengambil sari. Mengambil apa Pak? Mengambil sari, karena kan menghayati. Ya, gimana Ibu? Betul, ini diantaranya. Setiap makhluk yang diciptakan ada rezekinya masing-masing, nggak akan ketukar. Udah ada takarannya masing-masing, ya. Yang takarannya 1 ton, ya udah 1 ton, gitu kan. Yang takarannya 7M, ya 7M, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Betul. Ini diantaranya. Buahnya itu bisa ratusan itu nanti. Apalagi Bapak Ibu? Oh, kalau itu nanti jadi gini, mengenal Allah itu ada 2 cara. Cara pertama, kita itu mentadaburi qauliyah dulu Pak. Qauliyah itu firman, bukan buku firman ya. Firmannya. Yang kedua, itu dengan kauniyah alam. Ya. Kita sedang membahas yang qauliyah atau firman. Baru nanti kalau Bapak giling-giling ke laut ya, ke mana itu baru tadabbur alam, mengenal Allah lewat ciptaannya. Apalagi Bapak Ibu bagus sekali tadi ya. Itu sebagai contoh. Tadabbur, ya silakan Ibu. Gimana? Dengan sistem dan proses masing-masing. Masuklah meskipun agak umum ya, masih bias ya, nggak apa-apa sudah masuk. Ada lagi? Ya silakan. Kadar, takaran. Iya, sama dengan itu tadi. Iya. Baik. Ini saya ambil, saya kasih contoh Bu. Kan Al-Quran kan harus kita amalkan nantinya kan, harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kenapa sekarang ini banyak diabetes, banyak kolesterol, betul nggak? Banyak diabetes, banyak kolesterol, darah tinggi dan seterusnya, karena tubuh ini sudah over di dalam mengkonsumsi yang itu melebihi takarannya, betul nggak Pak? Ya, andai saja kita tidak mengkonsumsi gula melebihi kebutuhan kita, nggak akan terjadi diabetes, betul nggak Pak? Andai saja kita tidak
ya, yang melebihi kebutuhan tubuh kita, nggak akan ada kolesterol. Betul nggak Pak? Nah ini diantara prakteknya Pak, itu kan tadabbur, ya kan? Ini dalam hal-hal kecil dan itu bisa dijadikan semuanya, ya. Ya nggak usah jauh-jauh. Tadi kesini isi bensin Pak ya. Ya motor isinya 6 liter, diisi 10 liter luber, diisi 1 liter masih kelontang-klontong gitu Pak ya, masih kurang. Ya ada takarannya. Nah itu contoh Pak tadabbur itu seperti itu. Baik, dan itu bisa Bapak Ibu lakukan sendiri-sendiri di rumah dengan cara tadi Pak. Ini urutannya ini dulu Pak, urutannya ibu dulu. Ya, baru kita baca perlahan, terus kita ada niatan untuk mengkaji, baru nanti pada proses tadabbur. Nah, berarti setelah ini kita kan sudah dapat ilmunya Pak, betul nggak? Baru kita apa Pak? Yang kelima, kita amalin dulu sebelum kita ajari. Kita amalkan. Ya contohnya tadi, oh iya, ya selama ini saya ini kelebihan itu. Ya kebanyakan itu untuk diri sendiri Pak, sebelum kita ngajarin orang. Ya. Nah itu sebagai praktek sebagai pengamalan. Jadi harus kita amalkan. Atau misalkan ada contoh lagi, misalkan apa Bapak Ibu tentang apa? Tentang katakanlah sholat tahajud ya. Kita baca tadi surah Al-Isra. Di surah Al-Isra itu ada perintah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, ternyata tahajud itu memang sangat dianjurkan. Sangat apa Pak? Sangat dianjurkan. Karena orang ahli tahajud nantinya akan mendapatkan posisi yang terpuji. Apa Pak? Posisi terpuji. Udah deh saya amalin. Baru nanti kalau sudah ngerasain ya manfaatnya saya akan ajarin yang lain. Itu contoh ringan. Ya kita amalin. Ya belum lagi itu kan ibadah-ibadah yang sunnah ya. Ibadah-ibadah yang wajib nggak usah disebut lagi Pak ya. Wajib nggak usah kita bahas ya. Karena masing-masing sudah tahu. Karena Bapak Ibu, kalau kita sudah mengetahui sesuatu tapi tidak mengamalkannya, itu justru malah menjadi laknat. Menjadi apa Pak? Ya, Al-Quran ini bisa menjadi senjata makan tuan loh Bapak Ibu, dan bisa menjadi senjata yang menyelamatkan tuannya. Menyelamatkan tuannya itu apa? Sudah tahu ilmunya, kemudian diamalkan. Tapi kalau sudah tahu ilmunya nggak diamalkan, ya mohon maaf, orang-orang munafik di zaman Nabi itu Bapak Ibu, mereka bukan orang-orang yang nggak ngerti Quran. Bacanya pun fasih. Abdullah bin Ubay bin Salul, tahu nggak Bapak Ibu? Itu dedengkotnya kaum munafikin yang suka membuat keonaran ya di tengah-tengah sahabat Rasulullah SAW. Itu baca Qurannya fasih. Baca Qurannya apa? Baca Qurannya fasih, pinter, akan tetapi tidak diamalkan. Makanya dalam surah As-Saff Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu tapi tidak melakukannya, mengerti sesuatu tapi tidak mengamalkannya? Ingat, kabura maqtan, Allah akan murka. Allah akan apa Bu? Murka kepada orang yang ngerti tapi tidak mengamalkan, kepada orang yang apa Bu? Jarkoni, bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Alhamdulillah dari itu mengajarkannya. Itu yang kelima. Yang keenam apa Bapak Ibu? Yang keenam, yang kelima tadi mengajarkannya. Yang keenam, oh tadi mengamalkannya. Maaf ya. Tadi yang kelima mengamalkannya. Terus yang keenam mengajarkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang ilmunya tidak ingin tambah dengan otomatis
artis. Semuanya pengen kan Bu? Iya. Sebetulnya solusinya mudah Bu. Jangan pelit-pelit berbagi ilmu, termasuk ilmu ngaji. Jelas Bu ya? Iya. Pokoknya jangan pelit-pelit berbagi ilmu Bu. Insya Allah Allah itu akan mengganti yang dimana orang tersebut belum tahu. Makanya nggak ada ceritanya murid itu bisa ngelain guru, itu nggak ada Bu. Ya, serius Bu. Yang meskipun muridnya lebih muda kayak di luar sana Bu, ya ini lebih muda sebelum tua ini Bu. Iya. Karena apa? Ketika mengajar itu ada ilham. Apa ilham itu? Seperti hidayah, seperti cahaya, yang dimana tiba-tiba guru itu mendapatkan sesuatu yang dia nggak tahu dapatnya dari mana karena ngajar tadi. Tapi tergantung gurunya juga Bu. Ngajarnya niatnya apa kan? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi guru itu ketika dia ngajarnya tulus, nggak akan kehabisan ilmu. Pokoknya ada aja petunjuk yang membuat ilmunya itu bertambah terus, yang kemudian itu nanti ditransfer kepada murid-muridnya. Jadi nggak usah ibu-ibu terlalu mikir-mikir kalau ingin ngajarin orang, ngajar lillahi ta'ala, karena memang itu bagian daripada kewajiban. Ya, apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita baru belajar, berarti belum sebaik-baiknya Bu. Ya, yang lebih parah lagi, nggak belajar ngajar Bu. Wah, ini waladolin namanya Bu. Sesat apa Bu? Ya, waladolin udah nggak ngajar, udah nggak belajar, guru pengen ngajar, masya Allah ya. Ya mohon maaf, bukan berarti sum'ah ataupun pamer. Ya saya itu sejak nyeprot Bu. Sejak lahir ibu saya itu guru ngaji. Jadi udah dari dulu pekerjaannya ngaji Pak. Bahkan ketika saya ngaji itu sama gurunya itu sering didahulukan Pak. Jalani ngaji dulu. Tujuannya apa? Supaya ngajarin yang lain. Ya teman saya kelas 2 SD, teman saya sudah SMP Pak. Ya kalau ada pentas-pentas paling kecil, paling hitam duduk di depan, tapi pegang mic suaranya kencang ya. Kita tahu PHBI Pak, peringatan dari besar Islam. Ya entah itu hafal surah-surah pendek kan, mau lidah, surah-surah di kampung gitu Pak ya. Itu anak-anak ditampilin gitu. Ya. Bahkan ketika ditanya sama teman-teman, cita-citamu apa? Guru ngaji serius Pak. Itu dari mulai SMP, SMA. Ya itu kalau kan ada guru kenangan Pak ya, cita-cita yang laki-laki keren-keren Pak, jadi TNI, jadi pengusaha, jadi Polri, yang ibu-ibu keren juga, jadi dokter, jadi wanita karir. Saya guru ngaji dan pede Pak. Ya mungkin itu sudah warisan ya, karena ibu orang tua saya itu tadi saya lahir itu ibu saya habis ngajar ngaji Pak. Ya bulan Syawal. Tahunnya berapa Pak? Ya 1984 itu ya. Habis ngajar ngaji Pak. Baik, jadi sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pokoknya tahunnya itu idhar, ya diajari idhar. Jadi guru itu jangan punya pikiran ideal, nggak ada yang ideal. Ya, nggak ada yang ideal. Kadang-kadang kita begini Bu, wah saya nggak akan ngajar orang kalau belum tamat ini, belum tamat itu. Kita kan sering punya pikiran seperti itu. Salah itu, salah. Asalkan kita punya ilmu, bisa dipertanggungjawabkan ilmu itu Bu, ajarkan. Apa kata Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah Bu? Itu loh Bu, walau ayat. Apa itu? Sampaikan meskipun hanya satu ayat. Maksudnya suruh ngajarin Bu, taunya A, yang penting yang benar Bu ya. Jangan asal ngajar, bahaya. Ya, misalkan ibu-ibu tahu ini gitu kan, tahu bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Ya, ada yang bisa di-share, ada yang bisa diajarin, ajarin gitu ya. Terus yang terakhir apa Bapak Ibu? Mendakwahkan apa Bu? Mendakwahkannya.
Maksudnya ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran itu selain kita amalkan, tapi juga kita dakwahkan, kita syiarkan. Contoh masalah riba. Masalah apa, Bu? Oh, jelaskan duanya itu ayatnya. Itu satu halaman sendiri loh. Satu apa? Satu halaman sendiri masalah riba itu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sekarang ini kan riba luar biasa, Bu, ya, menjamur. Ya, misalkan ada saudara, ya, karena kebelet pingin ini pingin itu, akhirnya pinjam ke bank, gitu kan, Pak? Ya, nggak apa-apa deh riba, padahal itu kalau sabar setahun 2 tahun dapat, Pak. Ya, itu kan kalau beli cash sama yang kena riba itu kan hampir setahun sendiri ya, Pak. Ya, katakanlah pinjamnya 10 juta, ngajuin 10 juta, cairnya 9 juta. Balikinya kalau di total 20 juta kan begitu ya, Pak? Iya, sabar aja lah, sabar. Nah, kita dakwahin, Pak. Udahlah, sabar aja, ya. Sabar aja, yang penting masih bisa makan kan, Pak, ya. Ya, makan nggak makan kumpul, sabar aja, nanti kalau sudah ada, ya. Nanti kalau sudah ada baru beli gitu kan. Ya, kenapa? Itu dalam rangka mendakwahkan. Karena agama kita mengajarkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Atau misalkan ada tetangga yang hobinya molimo, apa, Pak? Molimo, apa itu molimo, Pak? Main magon, madat, ya, mateni, apa lagi, Pak? Ya segitulah. Nah, sekarang kan judi online luar biasa. Main itu artinya judi, Pak, apa? Judi sekarang ini, Masya Allah, banyak orang kalah, Pak. Banyak orang bunuh diri gara-gara judol atau pinjol. Betul nggak, Pak? Pinjol untuk judol. Begitu kan, Pak? Serius, gak usah jauh-jauh di Keranggan, Pak. Saya lagi ngisi pengajian malam Ahad. Tiba-tiba ramai itu, satu tolong ini, ya. Nggak jauh dari masjid itu ada remaja. Gara-gara pinjol untuk judol, terus kemudian pinjol, ya. Karena dia ketakutan dengan apa itu istilahnya, Pak? Al-buju yang mendatanginya, motor dia, motor orang tuanya, mungkin sudah stres. Maghrib mau kendat. Wa ma adraka ma kendat. Tahukah Bapak Ibu apa itu kendat? Gantung diri, Pak. Kebetulan di belakang rumahnya ada pohon rambutan. Pas dia itu udah beli tambang, Pak. Dan sebetulnya kan gak jauh rupanya dia waktu beli tambang itu curiga kok jam segini mau beli tambang. Ya ternyata omnya, pamannya itu nggak sengaja maghrib itu lagi beres-beresin rumah di belakang tuh. Kok melihat itu sudah siap-siap, Pak, udah nyiapin kursi itu lagi ditumpuk-tumpuk gitu loh, Pak, lagi ditumpuk-tumpuk. Ya langsung diaman itu. Habis itu langsung ya kayak kesurupan gitu, Pak. Nah, ketika kesurupan itu saya dipanggil itu, Pak. Bukannya ngajar ngaji malah ngerangkul yang orang gitu. Bayangin itu, Pak. Itu kan ada kewajiban kita untuk mendakwahkan. Untuk apa, Pak? Mendakwahkan, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya judi, miras, ya, mabuk-mabukan, ya, zina dan seterusnya itu semuanya najis, perbuatan setan. Najis itu artinya haram gitu, Pak. Artinya apa? Haram. Nah, itu contoh mendakwahkan. Jadi bukan serta-merta pakai perasaan, Pak, ya. Bukan pakai apa, Pak? Perasaan, tapi ini sebagai tanggung jawab kita terhadap Al-Quran bagi kita yang sudah mengajarkannya. Insya Allah kalau kita sudah sampai ke tahap mendakwahkan ini, Pak, luar biasa. Berarti level kita sudah tinggi, Pak. Ya, maka dari itu terus imannya itu ditingkatkan, membacanya ditambah, belajarnya semakin semangat, tadaburnya itu semakin khusyuk, mengamalkannya itu jangan setengah-setengah, ya, mengajarkannya jangan pilih-pilih gitu, Pak, ya. Baru mendakwahkannya. Dari sinilah kita benar-benar akan mendapatkan barokah Al-Quran. Inilah rentetan, Bapak Ibu. Ternyata panjang jalannya, Pak, ya. Jalannya panjang, ya. Tapi nggak apa-apa. Kita mau sampai manapun nggak masalah. Yang penting kita on the track. Tahu on the track, Pak? On the track itu kita itu masih di jalan ini gitu loh, Pak. Ya, nggak keluar dari jalur ini.
kita masih mau di sini, yang penting kita nggak keluar dari jalur ini, ya terserah kita itu mau bisanya apa, itulah nanti yang akan menjadi